Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini beta mau cerita-cerita sedikit tentang beta punya keseharian yang buat beta sangat menyenangkan. Tapi sebelum mulai beta teringat untuk berbicara satu kalimat, yaitu tentang pilihan, bahwa setiap hari kita punya dua pilihan. Nah, yang pertama, kita mau bangun terus kerjakan kita punya mimpi, atau dua, kita tidur terus dan terus bermimpi. Ya, betul sekali. Kalau kita tidur-tidur terus, tidak bergerak, tidak kerja, kapan kita mau capai kita punya mimpi? Begitu ya, semoga itu bisa menginspirasi. Dan beta mulai kegiatan hari ini dengan antar kambing-kambing. Ini domba-domba ke padang dulu supaya mereka bisa dapat makan gratis dan enak, apalagi segar begitu. Nah, ini pemandangannya ada di sekitar Pegunungan Kawi, ditemani oleh suara-suara alam yang indah. Dan beta selalu merenungkan sebelum mulai kerja. Hari ini beta punya target apa, beta punya tujuan apa, supaya beta kerja lebih fokus. Dan karena beta punya rencana adalah membersihkan area sungai, lalu memasang pipa dari bambu supaya lebih efektif ketika beta harus menggunakan air di sini. Langsung saja beta mau bersihkan rumput-rumput yang sudah menutupi aliran sungai ini, dan juga bambu-bambu, karena ini bambu-bambu lama yang sudah diambil tapi ternyata menutupi aliran sungai. Dan sambil kerja beta pikir enaknya aliran sungai ini kita buat seperti apa supaya kelihatan bagus. Jadi setelah beta bersihkan, beta punya ide adalah beta mau ambil bambu. Karena beta pernah nonton video cara membuat pipa dari bambu. Nah, karena beta tinggal di sekitar hutan yang dipenuhi dengan bambu, jadi tidak terlalu susah. Dan di sini juga biasanya masyarakat menanam bambu, dipakai untuk kebutuhan membuat rumah atau membuat furnitur. Nah, bambu yang beta ambil hari ini adalah bambu yang sudah tumbang oleh karena angin yang keras. Jadi beta langsung bersihkan, kebetulan bambunya adalah bambu muda, jadi tidak terlalu sulit untuk dibersihkan. Nah, karena bambu itu punya sekat-sekat, jadi tidak bisa langsung dialirkan. Karena itu beta mau membersihkan atau melubangi sekat-sekat itu. Di sini beta menggunakan parang saja karena hanya parang yang beta punya. Dan ini cara potongnya harus hati-hati karena bambu muda itu gampang untuk rusak kalau kita tidak potong dengan hati-hati. Setelah beta bersihkan dan beta buat lubang, langsung saja beta bawa ke tempat yang tadi, ke aliran sungai yang beta buat, dan beta hubungkan dengan air yang ada di bagian atas. Terus kita mau lihat ini apakah berhasil atau tidak. Seperti yang teman-teman lihat, akhirnya bambu yang beta buat berhasil untuk mengalirkan air. Jadi sekarang beta mau lanjut karena beta sudah lapar, beta istirahat sejenak dan beta mau masak pakai bambu yang beta sudah potong tadi tapi ada sisa-sisa begitu. Dan ini beta mau ambil bahan yang tersedia di kebun. Ada ubi dan ada ubi kayu atau singkong dan ada pisang. Sebelum beta mulai masak, beta mau siapkan apinya dulu supaya sebentar tidak perlu lagi repot-repot membuat apinya. Nah, karena apinya sudah jadi, sekarang beta mau lanjut ke tahap yang berikut, yaitu beta mau membersihkan ubi dan pisangnya. Dan karena kita sudah mengalirkan air melalui bambu yang beta sudah pasang tadi, jadi sekarang sudah jauh lebih nyaman dan kita tidak perlu susah-susah lagi. Kemudian beta ada membawa beberapa tambahan bahan makanan seperti tempe, tomat, buncis, wortel, dan telur.
karena beta rasa kalau hanya makan pisang dengan ubi, kandungan gizinya kurang. Jadi beta menambahkan bahan makanan yang beta bawa dari kota Malang, yang beta bawa dari pasar yang beta sudah beli. Dan nah, ini adalah hasil dari apa yang beta sudah kerjakan tadi. Dan juga beta mau cuci bambunya dengan air yang jernih yang kita sudah buat tadi. Tapi sambil bercerita, beta penasaran apakah kawan-kawan yang nonton video ini semua sudah pernah masak makanan yang dimasak pakai bambu. Dan kalau belum pernah, beta mau kasih tantangan buat kawan-kawan untuk coba masak pakai bambu. Dan beta kira rasanya itu cukup unik, karena kalau kita pakai panci biasanya hanya rasa alami dari bahan-bahan masakan yang kita masak. Tapi kalau kita masak pakai bambu, seperti ada rasa campuran dari bambu itu begitu. Jadi beta rasa kawan-kawan orang harus mencoba memasak dari bambu sekali-sekali. Ya, ini beta lanjut bersihkan sayur-sayur dan bahan-bahan makanan yang lain supaya steril dari kotoran yang beta sudah harap bisa beta konsumsi nanti. Dan telurnya beta langsung taruh saja, beta sudah kasih pecah, karena kalau kasih pecah itu biasanya susah untuk dikeluarkan. Jadi beta cuci bersih dan beta rebus bersamaan dengan ubi dan pisang. Dan kalau sudah dicuci secara bersih dan higienis, beta pikir itu aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk bagian atas beta pakai daun talas alias daun keladi supaya ketika mendidih sayur-sayurnya ini tidak lari keluar, tidak lompat keluar begitu, ataupun kotoran dari luar tidak masuk ke dalam. Nah, memang pisau yang beta pakai hari ini cukup tajam karena beta sudah kasih tajam, dan juga pisau ini cukup kuat begitu untuk dipakai. Makanya waktu beta masih di Papua dulu beta beli, dan sekarang beta di Malang beta bawa. Ya, beta paling suka untuk mengkonsumsi makanan yang diolah seperti ini karena yang pertama sederhana dibuat, dan yang kedua yang beta rasa penting adalah sehat. Jadi karena direbus tidak terlalu banyak bumbu dan tidak berminyak atau tidak ada tambahan-tambahan perasa lain, dan lebih dominan rasa alaminya, beta rasa ini makanan yang terbaik atau yang terenak. Nah, setelah kita bersihkan ini, beta mau mulai untuk kasih naik alias mau bakar bambunya dengan api yang sudah beta siapkan. Dan ini beta sengaja pakai alas batu supaya tidak gampang roboh atau jatuh waktu sudah mulai dimasak atau ketika api sudah dinyalakan begitu. Dan ya, kalau masak dengan bambu terus bahan bakar yang dipakai untuk buat api dari bambu, nah ini paling mantap, paling gacor karena apinya besar sekali. Cuman kekurangannya satu, karena dia cepat menyala, dia cepat habis juga, jadi harus ekstra tenaga untuk terus perhatikan. Dan di sela-sela jam masak beta paling suka untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna seperti baca buku. Ini hari ini beta ada baca satu buku tentang kesehatan emosi. Dan teman-teman, beta sangat menganjurkan untuk teman-teman baca buku itu. Dan setelah itu kita baca buku, beta lanjut bersihkan halaman dari bambu-bambu kering, sekalian beta kumpul untuk kayu api. Persiapan kalau hujan kan sudah ada kayu api, jadi biar dingin di luar tetap beta bisa hangat karena kayu api begitu. Dan karena di sini juga kayunya agak susah. Kayu susah, harus naik di gunung baru bisa dapat. Makanya opsi yang paling masuk akal itu dengan bambu. Akhirnya beta punya masakan ini sudah selesai, sudah mendidih dan sudah masak, sudah lembut. Jadi beta mau kasih dingin dulu supaya beta bisa makan karena beta sudah lapar sejujurnya.
Dan kenapa beta pakai alas kayu untuk ambil, karena ini dia punya bambu terlalu panas. Kalau pegang pakai tangan kosong bisa melepuh. Ya, ini kelihatannya seperti ini. Lihat itu teman-teman, masih mendidih. Nah, tadi beta sudah siapkan tempat makan yang spesial, yang khusus dari bambu kering juga, yang tentunya beta sudah cuci dengan bersih. Dan ini adalah hasil dari rebusan tadi, tempe dan sayur-sayur dan juga pisang, terus ada ubi juga. Ya, kelihatannya seperti ini teman-teman, sangat sehat, sangat enak dan rasanya sangat alami begitu. Dan beta juga suka minum kopi. Dan kopi ini beta sudah pakai gula ya, jadi hanya kopi saja untuk menambah energi sebentar mau lanjut kerja. Selanjutnya beta mau menikmati dulu hasil dari apa yang beta sudah masak dan sekaligus mau istirahat. Menurut teman-teman bagaimana dengan permasakan kali ini? Apakah menurut teman-teman menarik, menyenangkan? Ya, teman-teman bisa komen, kawan-kawan bisa komen dan bisa kasih saran atau masukan. Berikutnya katong cerita-cerita tentang apa lagi. Yoi, makasih sudah nonton semuanya dan sampai ketemu. Semoga kawan-kawan punya hari baik. Shalom.